Flores, pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, pulau ini nampak terlihat seperti cerita fiksi ilmiah. Ada bangau raksasa setinggi 180 cm, tikus raksasa yang masih ada sampai sekarang, hingga kadal raksasa bernama Komodo. Namun, ada gajah purba yang hanya seukuran sapi, dan sebuah penemuan yang menghebohkan dunia, sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan besar. Ini adalah Homo floresiensis, spesies manusia purba yang dijuluki The Hobbit. Dijuluki karena ukuran mereka yang kerdil. Tidak berhenti di sana, spesies gajah purba Stegodon juga ditemukan dengan ukuran kerdil di pulau ini. Dan uniknya, masyarakat Flores punya mitos tentang manusia kerdil bernama Ebu Gogo. Lantas, bagaimana semua ini bisa terjadi? Awalnya, masyarakat Flores percaya tentang adanya makhluk seperti manusia, namun berukuran kecil seperti hobbit. Makhluk ini dinamai Ebu Gogo. Mereka memiliki tinggi sekitar 1 meter, dengan tubuh ditutupi banyak bulu, dan hidup misterius di kedalaman hutan atau gua. Ebu Gogo digambarkan sebagai nenek dengan payudara yang menjuntai, yang suka menculik anak-anak dan memakannya. Bergerak dengan lincah, berbicara dengan cara berbisik, dan mampu meniru ucapan manusia seperti burung beo. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ebu Gogo masih ada saat kedatangan bangsa Portugis sekitar abad ke-17. Tentu, ini dianggap hanyalah cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun dengan tujuan tertentu. Apakah di sini ada yang berasal dari Flores? Coba kalian ceritakan tentang Ebu Gogo ini. Cerita manusia hobbit memang bukan hal baru. Di belahan bumi lain juga banyak cerita-cerita tentang manusia hobbit. Namun, yang terjadi di Flores agak sedikit berbeda. Pada tahun 2003, sebuah penemuan yang menakjubkan sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan terjadi lantaran ditemukannya fosil manusia kerdil di gua bernama Liang Gua yang terletak di Flores lewat ekspedisi yang dilakukan Indonesia dan Australia. Manusia purba ini memiliki ciri mampu berjalan tegak, bagian dahi yang tidak menonjol, tidak memiliki dagu, volume otak yang kecil sekitar 380 cc, hanya seukuran otak simpanse, dan memiliki ukuran yang mirip dengan Ebu Gogo, dengan tinggi sekitar 1 meter, sama seperti penggambaran Ebu Gogo. Inilah Homo floresiensis, yang juga dijuluki The Hobbit. Saat ditemukan, rangka manusia ini belum menjadi fosil, membuatnya cukup rapuh. Mereka diklasifikasikan ke dalam genus Homo, dan diberi nama floresiensis sesuai tempat mereka ditemukan. Ini adalah spesimen yang dinamai LB1. Spesimen ini adalah penemuan paling lengkap sejauh ini tentang Homo floresiensis. Spesimen yang diduga berkelamin wanita ini diperkirakan ia memiliki usia sekitar 30 tahun saat masih hidup. Ini dilihat dari giginya, menunjukkan meskipun berukuran kecil, namun ia bukan anak-anak. Beberapa ahli menganggap bahwa penemuan ini merupakan Homo sapien atau manusia modern yang memiliki gangguan pertumbuhan seperti mikrosefali, sindrom Laron, atau Down syndrome, yang menyebabkan ukuran yang menjadi demikian. Tapi, yang lain tidak setuju dan membantah anggapan ini. Bukti kerangka menunjukkan bahwa mereka mempunyai morfologi primitif yang tidak dimiliki manusia modern. Pada tahun 2004, mereka telah resmi diklasifikasikan sebagai spesies tersendiri. Sebenarnya, penemuan manusia purba berukuran kerdil bukanlah hal baru. Namun, yang membuat Homo floresiensis berbeda adalah usianya yang relatif muda. Manusia purba yang berukuran pendek seperti Australopithecus mungkin hidup jutaan tahun yang lalu. Namun, Homo floresiensis diperkirakan punah sekitar 12.000 tahun yang lalu. Tetapi, penanggalan terbaru menyatakan bahwa mereka punah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Ini berarti mereka sezaman dengan manusia modern. Meskipun memiliki ukuran otak yang kecil, tetapi mereka cukup cerdas. Homo floresiensis diduga sudah mampu menggunakan alat dan api. Beberapa perkakas batu berusia 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu juga ditemukan di tempat Homo floresiensis ditemukan. Selain itu, di sana juga ditemukan spesies gajah purba bernama Stegodon, yang juga memiliki ukuran kerdil, lebih kecil dari yang berada di daratan benua. Nampaknya, Homo floresiensis berburu Stegodon untuk dimakan. Sejumlah tulang hangus ditemukan milik Stegodon muda, meskipun penggunaan alat dan api ini masih belum diketahui pasti siapa yang melakukannya.
namun ada kemungkinan Homo floresiensis telah menggunakannya. Kenapa manusia dan gajah purba ini memiliki ukuran kerdil? Teori yang paling mungkin yang menyebabkan ukuran tubuh yang mengecil adalah kondisi yang disebut dwarfisme insular. Ini adalah sebuah proses evolusi yang menyebabkan makhluk hidup besar mengalami pengecilan tubuh yang dipengaruhi oleh populasi yang terbatas pada lingkungan kecil, sumber daya yang terbatas, dan persaingan predator. Dan itulah yang terjadi di Pulau Flores. Pulau ini memiliki ruang yang tidak seluas daratan benua, membuat sumber daya menjadi lebih terbatas, dan memiliki sedikit predator. Sehingga binatang besar seperti stegodon mengalami pengecilan tubuh, dan begitu pun yang terjadi pada Homo floresiensis. Namun sebaliknya, hewan-hewan kecil yang hidup di pulau terpencil yang dihuni sedikit predator justru dapat mengalami kondisi gigantisme karena persaingan predator yang sedikit, dan mungkin inilah yang terjadi pada tikus raksasa Flores. Tapi timbul pertanyaan lagi, jika mereka bukan manusia modern, lalu bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Sebenarnya belum ada yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana awal mula dari Homo floresiensis. Namun beberapa teori coba menjelaskannya. Teori pertama, mungkin Homo floresiensis berasal dari Homo erectus yang terisolasi di Pulau Flores hingga berevolusi menjadi seperti itu. Meskipun tidak ada bukti Homo erectus di sana, namun mereka pernah sampai ke Pulau Jawa sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Teori ini juga didukung oleh bentuk tengkorak Homo floresiensis yang mirip dengan Homo erectus. Teori kedua, beranggapan bahwa Homo floresiensis mungkin bukan berasal dari Homo erectus, melainkan manusia purba sebelum Homo erectus. Artinya, mereka berevolusi secara terpisah dari Homo erectus. Ini didukung oleh bukti sebagian bentuk morfologi dari kerangka Homo floresiensis mirip dengan Australopithecus yang hidup sekitar 3,7 juta tahun yang lalu. Setidaknya, sampai video ini dibuat, belum ada bukti pasti tentang asal-usul manusia kerdil dari Flores ini. Beberapa bahkan menganggap bahwa ini adalah manusia modern yang memiliki kondisi kelainan tertentu. Tapi, lagi-lagi, meskipun ada bukti yang mendukung teori-teori yang tadi disebutkan, namun masih banyak teka-teki dan bukti yang belum cukup dan lengkap untuk menjelaskan dari mana manusia kerdil ini berasal. Bisa jadi, mereka berevolusi dari nenek moyang yang belum pernah kita ketahui. Tapi, itu adalah teori dari mana mereka berasal. Lalu bagaimana ceritanya mereka bisa punah? Teori paling populer, Homo floresiensis kemungkinan punah akibat letusan gunung berapi yang terjadi di Flores, yang juga memusnahkan beberapa fauna lokal seperti stegodon. Tetapi beberapa beranggapan bahwa mungkin manusia modern lah penyebab kepunahan mereka saat manusia modern mulai menginjakkan kaki di pulau itu. Namun, kalangan lain memiliki pendapat yang lebih tidak umum, menduga bahwa manusia kerdil ini masih ada bahkan hingga era modern, hidup di hutan-hutan yang belum terjamah di pulau itu. Tapi teori ini nampaknya masih sangat lemah. Lantas, bagaimana dengan cerita rakyat Flores tentang Ibu Gugu? Tunggu cerita. Tunggu cerita. Pada awal pembahasan, kita sedikit membahas cerita rakyat dari Flores tentang manusia kerdil bernama Ibu Gugu. Tapi, apa mungkin Ibu Gugu ada kaitannya dengan Homo floresiensis? Ini adalah penduduk desa Rampasasa, desa yang terletak di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang sama di mana Homo floresiensis ditemukan. Lokasi desa ini tidak jauh dari situs liang gua, dan uniknya, penduduk di desa Rampasasa banyak yang memiliki tinggi badan yang pendek, tidak lebih dari 150 cm. Mereka sering dikait-kaitkan dengan Homo floresiensis. Mereka juga mengira Homo floresiensis sebagai nenek moyangnya. Sebenarnya, penduduk piknik seperti ini juga banyak terdapat di belahan bumi lain. Namun penemuan manusia purba Homo floresiensis membuat fenomena yang terjadi di Flores menjadi berbeda dengan yang ada di tempat lain. Sungguh unik ketika ditemukan manusia purba kerdil dan tidak jauh dari sana ada desa yang dihuni penduduk dengan tinggi badan yang pendek. Apakah penduduk desa ini merupakan keturunan Homo floresiensis? Menurut penelitian yang diterbitkan pada jurnal tahun 2018, menunjukkan tidak ada kesamaan gen antara penduduk desa Rampasasa dan Homo floresiensis, yang menunjukkan tidak ada keterkaitan antara Homo floresiensis dan penduduk Rampasasa. Lalu, bagaimana cerita dari masyarakat Flores tentang Ibu Gugu? Lagi-lagi, tidak ada bukti bahwa Ibu Gugu adalah Homo floresiensis. Namun, tidak menutup kemungkinan ini dapat terjadi.
Cerita rakyat tentang Ibu Gogo bisa saja tercipta saat penduduk terdahulu Flores pernah bertemu dengannya, kemudian menceritakannya secara turun-temurun kepada anak cucunya hingga hari ini. Dan dari sini juga ada yang percaya bahwa Homo floresiensis masih ada hingga zaman modern. Penemuan Homo floresiensis merupakan hal yang membuka konsepsi baru tentang rantai evolusi manusia dan semakin banyak teka-teki yang muncul. Temuan ini juga dapat mendukung gagasan regional evolution, di mana evolusi tidak hanya terjadi di Afrika, melainkan juga di belahan bumi lain. Sampai saat ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang manusia kerdil ini, mulai dari asal-usulnya hingga apakah mereka adalah spesies manusia terpisah dari manusia modern, masih menjadi pertanyaan terbuka. Penelitian masih terus dilakukan untuk mengungkap misteri